Gunung Tampomas, sebuah kawasan hutan alam yang berdiri megah di Kabupaten Sumedang. Di balik rimbunnya vegetasi dan senyapnya malam, tersimpan satu kisah kehidupan yang jarang terungkap. Kukang Jawa, dengan nama latin Nycticebus javanicus. Primata nokturnal yang pemalu namun memegang peran penting dalam ekosistem, menjadi fokus utama dalam ekspedisi anggota muda Impala Angkatan 28 yang bernama Timik Sanjo. Timik Sanjo. Kata timik berasal dari bahasa Jawa yang artinya berjalan dengan ritme pelan tanpa tergesa-gesa. Sedangkan kata Sanjo berasal dari bahasa Padang yang artinya senja. Dengan begitu, Timik Sanjo sendiri mempunyai makna yang serupa dengan kukang Jawa yang bergerak dengan sangat pelan dan keluar serta beraktivitas ketika senja datang. Rimpala, organisasi kepecinta alaman Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University, aktif melakukan kegiatan ekspedisi, yaitu kegiatan perjalanan dengan membawa kajian baik dari segi keilmuan kehutanan sampai segi keilmuan pemapalaan. Rimpala sendiri memiliki dua ekspedisi, yaitu ekspedisi pengembangan anggota Rimpala atau sering disebut sebagai pengembara yang melibatkan seluruh anggota Rimpala, dan ekspedisi angkatan yang wajib dilakukan oleh anggota muda sebagai bentuk implementasi atas materi dan praktek yang telah diberikan selama masa pembinaan, sekaligus sebagai momen kebersamaan antar angkatan. Proposal dirampungin dan dibersihin lagi setelah rakor ini beres, terus untuk database AB sama 10 Juni, terus surat jalan. Ekspedisi ini tentu disiapkan dengan maksimal, mulai dari menentukan ide, mengumpulkan dana, membuat proposal dan surat perizinan kepada pihak terkait, sampai melakukan pendalaman materi sesuai dengan metode pengambilan data yang kami tentukan. Waktu yang kami habiskan untuk melakukan persiapan ini berjalan kurang lebih 5 bulan, diiringi dengan suka dan duka, canda dan tawa, tentu banyak sekali momen yang kami nikmati. Rimbawan Pecinta Alam Rimpala Fakultas Kehutanan IPB baru saja melaksanakan ekspedisi ilmiah yang bertajuk Ekspedisi Timik Sanjo yang menggali aspek ekologi kukang Jawa di Gunung Tampomas. Kukang Jawa Nycticebus javanicus adalah primata endemik Pulau Jawa yang memiliki peran yang sangat penting dalam ekosistem. Rimbawan Pencinta Alam melaksanakan ekspedisi ini bertujuan untuk menggali keanekaragaman hayati, khususnya kukang Jawa. Hal ini bermakna dan berfungsi Rimbawan Pencinta Alam ini meningkatkan keterampilannya di lapangan, meningkatkan kerjasama, hubungan yang sangat baik di antara anggota, sehingga mereka bisa mengaplikasikan dengan baik ilmu-ilmu yang didapatkan di Fakultas Kehutanan. Saya sebagai pembina mengucapkan terima kasih kepada panitia dan seluruh peserta ekspedisi. Diharapkan bahwa ekspedisi ini memberikan hasil yang positif, baik kepada anggota Rimpala itu sendiri maupun kepada ilmu pengetahuan, khususnya kukang Jawa yang dilindungi di Indonesia ini. Selasa, tanggal 1 Juli 2025, merupakan hari keberangkatan kami menuju Taman Wisata Alam Gunung Tampomas, Kabupaten Sumedang. Sebelum itu, kami mengecek kembali barang bawaan kami per divisi maupun pribadi, serta diselingi dengan sarapan dan juga briefing pagi. Dan ada yang masih carrier. Setelah ini, langsung siap-siap ya, beres briefing langsung naik ke atas buat pelepasan kayak kita biasa sama dokumentasi PDD. Itu dokumentasinya pakai HP, pakai kamera, pakai HP harus pakai kamera ya. Langsung waktu 1 jam buat ke BKSD ke resort di Sumedang. Tak lama, mobil F yang menjemput kami pun telah tiba.
semua barang yang telah kami packing dimasukkan ke dalam bagasi. Sebelum berangkat, tak lupa kami melakukan pelepasan terlebih dahulu yang dihadiri oleh pengurus dan juga beberapa senior Impala guna memberikan motivasi, nasihat, dan juga hal-hal penting yang nantinya akan berguna di lapang kelak. Doa pun tak lupa kami panjatkan guna diberikan kelancaran ekspedisi dari awal sampai akhir oleh Tuhan Yang Maha Esa. Perjalanan kami pun dimulai. Sebelum sampai di tempat kami ekspedisi, ada beberapa tempat yang kami kunjungi terlebih dahulu, yaitu tempat resort BKSDA Sumedang dan KPH Perhutani Sumedang. Di sini kami berbincang hangat dengan pihak-pihak terkait dan juga mencapai suatu kesepakatan mengenai teknis di lapang nanti. Balai KSDA Jawa Barat atau Balai KSDA Balai Konservasi Sumber Daya Alam memang berperan di dalam dan di luar kawasan atau istilah ex situ dan in situ ya. Nah, di pengelolaan ex situ ya tentunya Balai KSDA mensosialisasikan atau menangani kasus-kasus di luar kawasan terkait satwa, salah satunya kukang Jawa. Seperti pernah juga terjadi tahunnya sedikit saya lupa, tapi Balai KSDA bersama pakar hukum lainnya untuk menerima atau ada penyelesaian kasus tukang Jawa dan kemudian melakukan pelepas liaran, salah satunya lokasinya di kawasan Gunung Tambomas. Nah, termasuk kawasannya itu sendiri, kawasan namanya kawasan konservasi, berarti kita juga melindungi flora faunanya yang ada dalam kawasan itu. Kita melakukan aktivitas-aktivitas yang bersentuhan langsung dengan flora fauna, mendatanya, menginventarisasi. Di samping itu, kami juga disambut hangat oleh senior kami yaitu Kang Dian Timpala Angkatan 3. Yang saya hormati Pak Deden beserta jajaran dari Perhutani, Wanita Pak, ini kebetulan dari kelas saya di Pak Odan, juga di kelas Pak Habib, Pak Deden. Kalau saya angkatan 31 ya, adik-adik sekarang 61 berarti 30 tahun yang lalu atau 30 tahun. Keesokan harinya, setelah kami sampai di tempat kami singgah untuk melakukan ekspedisi, kami mengunjungi kediaman Pak Fadar, selaku Kepala Dusun Cilumping, Desa Cikurubuk, Kecamatan Buah 2, Kabupaten Sumedang. Di sana kami berbincang mengenai kondisi Desa Cilumping dan juga mengenai kondisi satwa yang akan kami teliti. Tanpa pendamping ya, gua berempat doang. Setelah itu, kami berpamitan untuk melakukan survei lapang di tempat yang akan kami lakukan analisis vegetasi dan juga mencari letak potensi titik kukang Jawa lewat tanaman atau tumbuhan pekang kukang Jawa di sekitar tempat analisis vegetasi yang kami survei. Dalam melakukan pengambilan data sebaran, kami menggunakan metode eksplorasi, yaitu menjelajahi area penelitian dengan melakukan pengamatan langsung. Alat-alat yang dibutuhkan untuk pengambil data sebaran adalah GPS, termohydro, kamera Nikon dengan jenis kamera prosumer, telesheet, dan juga Avenza Maps. Jalur pengamatan kami tentukan berdasarkan wawancara warga serta tempat-tempat yang memiliki potensi pakan kukang. Berdasarkan pengalaman saya, ketemu sama kukang sering sih, udah nggak kehitung lah.
itu berjumpanya di hutan-hutan sama di perkebunan warga. Kalau dari gunung udah nggak ngeliat lagi. Lebih banyak itu di kebun apa di hutan? Kebanyakan sih di kebun. Kalau di hutan sih nggak banyak, cuman ada lah. Pengamatan dimulai pada pukul 8 malam hingga pukul 11 dini hari, karena merupakan perpindahan gelap ke terang di mana kukang beraktivitas atau keluar dari pohon sarang. Lalu, pengamatan dilanjutkan pada pukul 1 dini hari hingga pukul 3 subuh, karena pada waktu ini kukang akan kembali ke pohon sarang mereka. Dalam melakukan pengamatan, kami ditemani oleh penduduk asli desa yang sudah sering beraktivitas malam di hutan serta berprofesi sebagai pemburu. Dari hasil pengamatan malam yang telah dilakukan selama 7 hari, kami menemukan sebanyak 28 kukang Jawa yang tersebar di berbagai tutupan lahan, 21 di tutupan lahan perkebunan, 5 di hutan tanaman, serta 2 di hutan alam. Sebagian besar kukang kami temukan pada pohon sengon dan bambu. Kami melakukan analisis vegetasi pada 4 tipe tutupan lahan di kawasan Taman Wisata Alam Gunung Tampomas, yaitu hutan alam, hutan tanaman, hutan perkebunan, dan juga semak belukar. Analisis vegetasi yang kami lakukan menggunakan metode line transect. Dengan plot berukuran 60 x 20 meter, data yang dikumpulkan mencakup semai, pancang, tiang, dan pohon. Dilengkapi dengan pengukuran diameter batang untuk menghitung indeks nilai penting atau INP. Pada hutan alam, ditemukan sebanyak 8 jenis semai, 11 jenis pancang, 11 jenis tiang, dan 25 jenis pohon, yang didominasi oleh Sterculia foetida L atau padali pada tingkat semai dengan besar INP 46,79%. Pada hutan tanaman, ditemukan sebanyak 1 jenis semai, 2 jenis pancang, 2 jenis tiang, dan 2 jenis pohon, yang didominasi oleh Kaliandra calotirsus pada tingkat semai dengan INP sebesar 200%, dan juga Pinus mercusi pada tingkat pohon dengan INP sebesar 288,47%. Pada perkebunan, ditemukan sebanyak 4 jenis semai, 2 jenis pancang, 6 jenis tiang, dan 9 jenis pohon, yang didominasi oleh Valcateria moluccana atau sengon pada tingkat pancang dengan INP sebesar 115,69%. Pada semak belukar, kami tidak melakukan analisis vegetasi, dikarenakan habitat tersebut tidak dijumpai individu tumbuhan yang termasuk ke dalam kategori semai, pancang, tiang, maupun pohon. Namun, hasil identifikasi menunjukkan terdapat 10 jenis tumbuhan bawah di kawasan penelitian kami. Kami terhadap pelestarian kukang ya, kami harapannya keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna yang di sana tetap terjaga gitu ya. Makanya kami telah melakukan
pengelolaan. Artinya ada lokasi-lokasi yang memang kita tetapkan untuk produksi, ada lokasi-lokasi yang kita memang tetapkan untuk perlindungan, gitu ya. Ada namanya khas untuk kita ya. Dan alam sekunder itu kita biarkan, kita tidak dilakukan penanaman dengan tanaman-tanaman produksi, gitu ya. Jadi kayak hutan konservasi aja. Selain kondisi desa yang masih asri, Desa Cilumping mempunyai keanekaragaman sosial budaya yang lumayan unik, seperti pasar malam yang diadakan setiap malam Senin, kebudayaan kuda renggong, dan juga masyarakat yang masih kuat dalam hal bergotong royong. Di sini itu ada warisan budaya nasional, ya, kuda renggong. Kebetulan jadi kuda renggong ini sudah itu warisan budaya asli sudah, dan penemunya itu ya, pencipta seni kuda renggong itu adalah orang Cikurubuk sini, yang Sipa namanya, yang makamnya dekat sawah ya? itu yang mau ke Jalan Pasir Haulur ke lapang sepak bola. Di situ ada situs makamnya. Itu yang Tak terasa hari demi hari kami jalani telah menyentuh hari terakhir ekspedisi kami. Di setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Rasanya sangat berat berpamitan dengan warga di sana. Selesai kami packing barang dan merapihkan tempat tinggal kami di sana, kami pun berpamitan pada warga sekitar, khususnya warga yang telah banyak membantu kami selama di lapang. Rasa sedih yang disembunyikan dengan canda dan tawa membuat kami lapang dalam menerima kenyataan bahwa kami harus pulang. Besar harapan kami dengan dilaksanakan ekspedisi anggota Rimpala Angkatan 28 dengan judul Timik Sanjo dapat memberikan kontribusi dalam bidang keilmuan serta meningkatkan kesadaran terhadap satwa liar khususnya kukang, serta untuk memberi motivasi supaya kita terus membuat karya-karya ilmiah ke depannya. Dalam setiap langkah yang menapaki tanah lembab dan akar berliku, kami bukan sekedar rekan perjalanan. Kami adalah keluarga yang disatukan oleh satu tekad. Di balik tawa yang sederhana dan peluh yang mengalir diam-diam, terpatri kegigihan yang tak pernah padam. Karena pada ekspedisi ini, bukan hanya kukang yang kami cari, tapi juga arti dari sebuah kebersamaan yang tumbuh dalam diam dan kekuatan yang lahir dari saling percaya. Seperti akar yang saling terhubung di bawah tanah, begitu pula kami, anggota Muda Rimpala Angkatan 28, saling menguatkan meski tak selalu terlihat. Perjalanan ini bukan hanya tentang meneliti kehidupan liar, tapi tentang menemukan rumah di antara mereka yang berjalan bersama. Hidup Rimpala! Rimpala!